Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saudara dikasih dalam Tuhan, teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram, teman-teman di Zoom, teman-teman di TikTok, taruh tangan kanan kita sama-sama. Sama-sama bilang sama saya mau persembahkan hidup saya bagi Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, hidup saya milik Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, hidup saya milik Tuhan Yesus. Tahukah saudara, ketika engkau memberikan dirimu kepada Tuhan, maka saat itu Tuhan ambil alih setiap kehidupan. Itu sebabnya sampai saat ini masih berlaku. Tangan Tuhan Yesus membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mau kita hidup, bukan mati. Tuhan Yesus mau kita mengalami kemenangan, bukan kekalahan. Tuhan Yesus mau kita mengalami kebangkitan, bukan keterpurukan. Itu sebabnya bagian kita adalah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Karena ketika hidup kita menjadi milik Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, kita dapat berkata sambil mengangkat kedua tangan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama. Mari ambil Alkitab kita sama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita sudah ada dalam Imamat pasalnya yang ketiga. Imamat pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Yes, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli hari-hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya. Karena hidup kita milik Tuhan, ya berarti Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Iya kan? Karena hidup kita milik Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membawa hidup kita masuk dalam seluruh agenda besarnya Tuhan. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Ingatkan buat setiap kita semua, ayo bawa hidupmu, bawa pergumulanmu, bawa masalahmu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan engkau kekuatan. Haleluya. Ya. Imamat pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kemarin saya sudah bagikan tentang korban sajian, saudara yang dikasih dalam Tuhan, atau minhah, di mana itu merupakan sebuah pemberian umat Tuhan kepada Tuhan sebagai suatu hal yang ucapan syukur gitu. Kenapa? Karena umat Tuhan menyadari bahwa pemberian itu berasal daripada Tuhan, ya. Pemberian itu apapun yang terbaik dalam hidup kita itu berasal daripada Tuhan. Sehingga akhirnya kita diajarkan melalui minha atau korban sajian ini, jangan ikatkan hati kita kepada pemberiannya, tetapi ayo ikatkan diri kita kepada Sang Pemberi. Kemarin saya sudah bagikan hal itu dan saya sudah posting di YouTube channel saya. Bapak Ibu bisa lihat di sana sehingga setiap kita terus diperlengkapi dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Dan hari ini kita bahas tentang korban keselamatan. Jadi Imamat akan membahas ada tentang 5 korban dari pasal 1, 2, 3, 4 ya kan, sampai 5. Itu akan ada pembahasan tentang 5 korban. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kita sudah bahas tentang korban bakaran, kita sudah bahas tentang korban sajian. Dan hari ini kita masuk dalam korban keselamatan, korban yang ketiga ya. Imamat 3 ayat 1 sampai 17. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jika yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa dan yang tidak bercela di hadapan Tuhan ya. Jadi baik korban bakaran, korban sajian maupun korban keselamatan, Tuhan ajarkan dan Tuhan garis bawahi, bawa yang terbaik. Termasuk ketika mempersembahkan lembu atau sapi ya kan, lembu, kambing ya kan, domba, itu jangan yang bercela di hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu, lalu menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya
pada mezbah sekelilingnya. Ayat 3. Kemudian haruslah dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang yang lemak melikat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Lagi-lagi Tuhan ajarkan untuk memberikan yang terbaik, yang tidak bercela. Jika ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahan, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 9. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak, yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang yang lemak melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 12. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu, lalu menyembelihnya di atas kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut, segala lemak yang melekat pada isi perut sebagai persembahan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang pada pinggang umbai hati harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Jangan sekali-kali kamu makan lemak dan jangan sekali-kali kamu makan darah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bicara tentang korban keselamatan, ya, dimana setiap kali bangsa Israel akan datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka mereka harus mempersembahkan korban keselamatan supaya di hadapan Tuhan mereka dilihat murni, iya kan? Kenapa? Karena dosanya ditimpakan kepada hewan yang dia bawa untuk dikurbankan. Makanya setiap kali mereka membawa korban itu, mereka harus meletakkan tangan mereka di atas kepala. Lalu hewan itu disembelih, darahnya ditumpahkan. Dan lemak dikhususkan buat Tuhan. Itulah yang terbaik. Makanya dijelaskan segala lemak punyaan Tuhan. Jangan kamu makan lemaknya. Demikian pula darah, karena darah bicara tentang kehidupan di dalamnya. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita bicara tentang korban keselamatan. Ya, di dalam bahasa aslinya atau dikatakan sebagai shelamim, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu peace offering atau persembahan damai, atau dalam terjemahan NIV itu fellowship offering atau persembahan persekutuan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, bicara tentang korban keselamatan ini penting untuk kita mengerti. Ya, kenapa? Karena kita pun menyadari bahwa Yesus menggantikan korban keselamatan buat saudara dan saya sekali untuk selama-lamanya. Nah, bicara tentang korban keselamatan ini, Tuhan mengajarkan kepada umat Tuhan bahwa kerinduan Tuhan adalah supaya umat Tuhan seluruhnya diselamatkan. Makanya Alkitab jelas katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kerinduan Tuhan, agar semua manusia mengalami keselamatan. Dan bicara tentang korban keselamatan atau shelamim ini, saudara dikasih dalam Tuhan, shelamim dari kata shalom, ya, yang berarti mengadakan damai sejahtera antara Allah dengan umatnya. Itulah tujuan korban tersebut. Dan itu inisiatif dari Allah sendiri untuk mengadakan perdamaian. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu.
Tuhan mau setiap kita diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan mengadakan korban sembelihan. Tuhan berikan peraturan ada korban keselamatan. Setiap kali kamu mau menghampiri takhtaku, beribadah kepadaku, kamu harus memberikan korban keselamatan ini. Kamu diperdamaikan. Ya, makanya dalam bahasa Inggris disebut persembahan damai atau persembahan fellowship. Kenapa? Karena kerinduan Tuhan agar manusia kembali merasakan Taman Eden, di mana Tuhan dan manusia kembali bisa berfellowship. Itu kerinduan Tuhan. Nah, masalahnya seringkali kita manusia ini yang menjauhkan diri, tidak mau berfellowship dengan Allah, tidak mau diperdamaikan dengan Allah. Padahal kalau kita menyadari orang yang diselamatkan, makanya Daud katakan seperti ini, saudara. Dalam Mazmur 32 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Daud bilang begini. Nyanyian pengajian Raja Daud, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi orang yang diampuni pelanggarannya, itu adalah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang sudah diampuni pelanggarannya. Dan kita, ketika kita menyadari dosa-dosa kita diampuni oleh korban kematian Kristus di atas kayu salib, disitulah kita menyadari bahwa wow, ini kebahagiaan terbesar dalam hidup saya ketika saya menyadari bahwa dosa saya tidak ditimpahkan kepada saya, melainkan saya menerima kasih karunia Tuhan. Raja Daud bilang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi kita tuh harusnya menyadari kita ini orang berbahagia. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya adalah orang yang berbahagia. Jadi kebahagiaan kita bukan berdasarkan, oh saya punya harta benda yang berlimpah, oh nama saya paling disanjung oleh banyak orang, oh saya begini, saya begini. No, kita menyadari kebahagiaan kita karena kita sudah diampuni. Kita menyadari kebahagiaan kita karena dosa kita tidak ditimpakan kepada kita. Saya mau mengajak setiap umat Tuhan menyadari betapa berharganya, betapa bahagianya setiap kita yang sudah diampuni dosanya. Saking bahagianya itu, saudara dikasih dalam Tuhan, kita harusnya menyadari dan kita harusnya melayani Tuhan. Karena rasa hormat kita, rasa tersanjung diri kita, rasa bahagia kita, kita rindu memberikan yang terbaik. Nah, dari korban keselamatan atau selamim dalam kitab Amsal, kitab Imamat pasal 3 ini kita belajar 3 hal ya. Saya mau bagikan, sudah dikasih dalam Tuhan. Bahwa yang pertama, dari korban keselamatan ini Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Yang pertama, bahwa Tuhan memiliki kerinduan. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan memiliki kerinduan untuk manusia diselamatkan. Supaya apa? Supaya ada kembali damai, ada kembali fellowship, ada kembali kesatuan antara Allah dengan umatnya, antara pencipta dengan ciptaannya. Ini inisiatif Allah yang perlu kita tahu. Dan bukan suatu kebetulan engkau hari ini mungkin sedang jauh dari Tuhan, engkau mendengarkan hari ini renungan tentang korban keselamatan. Mungkin hari-hari ini engkau juga sudah capek lari dari Tuhan. Hati nuranimu terus mengejar hidupmu. Ayo datang sama Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah agar kita manusia diperdamaikan dengan dirinya. Itu sebabnya kenapa Yesus perlu hadir. Sebagai anak domba Allah yang menebus setiap dosa manusia. Agar hubungan Allah dengan manusia tidak lagi jauh oleh karena dosa, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi diperdamaikan, kembali berfellowship, kembali berdamai. Ini kerinduan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ngajak, marilah kita berperkara. Coba lihat Yesaya 1 ayat 18. Yesaya pasal 1 ayat 18, firman Tuhan bilang begini, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi,
akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan yang ngajakin berdamai. Bayangkan. Karena ini kerinduan Tuhan. Dari awal ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan ngajakin berdamai. Ini inisiatifnya Tuhan. Sekalipun bangsa Israel kadang kepala batu, jatuh bangun jauh dekat sama Tuhan, tetapi Tuhan tetap berinisiatif mau mengadakan kemah suci, kemah pertemuan di mana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya yang seringkali kepala batu. Keselamatan adalah inisiatifnya Allah. Itu sebabnya Allah mengajak setiap kita umatnya untuk ayo berdamai. Baiklah kita berperkara. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti salju. Itu Tuhan yang berkata. Makanya kalau kita diampuni, kita berbahagia bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita diselamatkan, no, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memang mau menyelamatkan saudara dan saya. Ya, jadi bicara tentang korban keselamatan, yang pertama kita diingatkan bahwa Tuhan memiliki kerinduan untuk berdamai dan bersekutu dengan umatnya. Ini inisiatifnya Tuhan. Dan Tuhan tahu manusia nggak bisa mendatangi Tuhan dengan segala apapun yang dia buat. Nggak bisa. Tuhanlah yang mesti turun tangan. Itu setiap inisiatifnya Allah yang harus menghadap, yang harus datang kepada manusia. Bayangkan. Karena Allah tahu, karena Tuhan tahu bahwa manusia nggak akan bisa menghampiri tahtanya yang kudus karena manusia jauh. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Nggak ada yang bisa diperbuat untuk mendirikan apapun datang kepada Tuhan. Nggak bisa. Kau tidak bisa menghampiri Tuhan dengan amal ibadahmu. Kau nggak bisa menghampiri Tuhan dengan perbuatan baikmu. Dosa nggak bisa diselamatkan. Nggak bisa. Cuma karena kasih karunia Tuhan. Dan itu butuh darah yang tertumpah. Disebabkan dalam perjanjian lama harus ada korban. Baik lembu, kambing, domba. Yang harus ditumpangi tangan, disembeli. Darahnya dicipratkan ke mezbah. Baru engkau layak. Tapi setiap kali mengadakan peribadatan mesti seperti itu. Namun ketika Yesus datang, anak domba Allah, sekali untuk selamanya Yesus mengorbankan dirinya buat saudara dan saya. Kita yang mau terima, kita yang mau datang, ayo datang. Siapapun engkau. Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen. Yesus datang untuk orang berdosa. Semua orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Namun ketika kita datang sama Yesus, hidupmu dipulihkan, dosamu ditanggung, dipikul di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Mungkin kau sedang jauh dari Tuhan, kau sudah lelah menjalani hidupmu, capek, engkau sudah hidup jauh dari Tuhan. Ayo, waktu yang kau datang kepada Tuhan. Dan jangan pernah lupa, tidak ada dosa yang terlalu merah, tidak ada dosa yang terlalu parah, yang tidak bisa diputihkan, yang tidak bisa dipulihkan, yang tidak bisa dihilangkan oleh Tuhan. Dia Tuhan. Dia bisa memutihkan apa yang merah. Yang kedua, dari korban keselamatan atau shelamim dalam kitab Imamat pasal 3 ini kita belajar bahwa yang pertama, Tuhan memiliki kerinduan untuk kita berdamai dan bersekutu dengan umatnya. Ini inisiatifnya Tuhan. Ya. Yang kedua, kita belajar bahwa kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah seharusnya membawa damai itu kepada dunia. Karena kita memiliki. Ketika kita diperdamaikan dengan kematian Kristus, maka seharusnya damai itu, damai shalom itu ada dalam kehidupan kita. Dan kita bisa membagikan. Kenapa? Karena kita punya. Apa yang kita punya kita bisa bagikan. Engkau punya damai itu karena engkau sudah diperdamaikan. Itu sebabnya engkau bisa berdamai dengan orang-orang yang menyakitimu. Itu sebabnya kenapa Yesus dengan tegas mengajarkan, ampuni buat mereka yang menyakitimu, berdoa buat mereka yang menaniaya kamu. Kenapa Yesus perintahkan seperti itu? Karena Yesus tahu damai yang sudah diberikan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti apa yang dunia berikan. Kita yang sudah diperdamaikan hari ini dengan kematian Kristus, kita punya damai itu.
Kita punya shalom, kita punya kesejahteraan itu. Ayo, impartasikan itu buat orang-orang yang mungkin hari-hari ini sedang menyakitimu, mungkin hari-hari sedang membencimu. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Karena mereka tidak punya kasih. Mereka tidak memiliki shalom itu. Mereka tidak memiliki damai itu. Sekalipun mereka mungkin berkata, oh tapi orang ini orang Kristen loh pendeta, tapi orang ini rajin beribadah. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, dia punya damai itu. Dan orang yang punya damai itu seharusnya bisa memberikan damai itu, bisa mengimpartasikan damai itu buat orang lain. Karena dia punya, dia memiliki. Kita lihat sama-sama perkataan Tuhan Yesus, Matius 5 ayat 9. Matius pasal 5 ayat 9 bilang begini Tuhan Yesus, saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai. Lihat. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketik di kolom komentar, hidup saya harus membawa damai. Ketik di kolom komentar, hidup saya harus membawa damai. Kalau engkau mau disebut anak-anak Tuhan Yesus, maka jadilah pembawa damai. Jadilah pembawa damai. Tunjukkan itu dalam keseharianmu. Tunjukkan itu dalam karaktermu. Karena hanya orang-orang yang menjadi pembawa damai, dia yang dapat dikatakan sebagai anak-anak Allah. Kenapa Yesus bisa bilang begitu? Karena Yesus sudah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Kita yang sudah diperdamaikan memiliki damai itu. Dan kita memiliki damai itu, kita bisa bagikan damai itu kepada orang lain. Engkau tidak akan kehilangan damai itu, karena damai itu kau bagikan kepada orang lain. Sehingga orang lain yang mengalahkan damai, melihat damai di dalam hidupmu, juga akan merasakan damai. Disitulah kita sudah menjadi anak-anak Allah yang membawa damai. Buat orang yang menyakitimu, buat orang yang mengecewakanmu, buat orang yang mengkhianatimu, bagikan itu. Oh tapi nanti saya rugi dong pendeta. No, engkau tidak akan rugi. Justru berkatnya akan kau terima. Engkau akan semakin mengalami damai. Makanya kan tadi saya bilang, Daud merasakan betapa berbahagianya orang yang dosanya diampuni. Hal tersebut pun akan dialami oleh orang-orang yang menyakitimu. Ketika engkau mengampuni mereka, mereka juga akan mengalami bahagia. Sama seperti kita mengalami bahagia tatkala kita menerima pengampunan dari Allah. Bagikan kebahagiaan itu. Sehingga saat engkau memberikan damai itu buat orang lain, di situ engkau sudah berdampak. Di situ engkau sudah menjadi berkat. Di situ nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidupmu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus hidup berdampak. Dunia mengajarkan balas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi Yesus kita mengajarkan balas yang jahat dengan yang baik. Yesus kita mengajarkan ampuni mereka yang menyakitimu, ampuni mereka yang mengkhianatimu, ampuni mereka yang mengecewakanmu. Yesus tahu karena kita mampu. Dia gak akan memberikan perintah yang dia tahu kalau kita gak mampu. Tapi karena Yesus tahu kita mampu, maka dia berikan perintah itu buat setiap kita. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, dari korban keselamatan, peace offering atau fellowship offering atau selamim dalam kitab Imamat pasal 3. Kita belajar. Yang pertama, Tuhan memiliki kerinduan untuk kita berdamai dan bersekutu dengan umat. Ini inisiatif Tuhan. Ini sebabnya Tuhan mengajak, ayo kita berperkara. Mari, kalau dosamu merah, datang sama. Ini inisiatif Tuhan. Yang kedua, dari korban keselamatan selamim ini kita belajar bahwa kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, ayo datang bawa damai itu kepada orang-orang yang ada di dunia. Karena kita yang sudah memiliki, harusnya kita bisa membagikan. Kenapa kita bisa membagikan? Karena kita punya. Tapi jangan aneh, kalau engkau lihat tidak ada orang-orang yang tidak bisa memberikan damai di sekelilingnya, berarti mereka belum memiliki damai itu. Jangan kaget, jangan merasa aneh. Namun jadilah tetap pembawa-pembawa damai. Itu membuktikan bahwa kita berbeda. Itu membuktikan bahwa kita punya damai yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dari korban keselamatan ini kita belajar
bahwa jangan lagi menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, jangan lagi menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena justru ini kerinduan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan untuk kita dekat. Karena kita sudah diperdamaikan. Ini Tuhan rindu untuk kita berfellowship, bersekutu. Tuhan rindu kita diperdamaikan. Setelah damai kita berfellowship. Kembali apa yang Tuhan buat di Taman Eden terjadi. Antara Allah dengan manusia ada persekutuan. Karena itu di dunia ini, itu sebabnya kenapa di bangsa Israel Tuhan ajarkan untuk melalui Musa, Tuhan buat kemah suci, kemah pertemuan. Karena Tuhan rindu ada fellowship antara umat dengan Allahnya. 10 tulah dilemparkan kepada orang-orang Mesir agar mereka bisa bersekutu dengan Allah. Umat Tuhan bisa datang kepada Allah. Harus ada 10 tulah itu. Karena kalau tidak, mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Bayangkan betapa Tuhan membela bangsanya, umatnya, agar mereka datang kepada Tuhan. Udah diselamatkan, kita lupa justru cari Tuhan. Kita cuma jadikan Tuhan sebagai ban serep, yang hanya ketika kita perlu baru kita datang. Hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ajak, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada ibadah-ibadah onsite, ada ibadah-ibadah online, ada persekutuan-persekutuan tengah minggu. Ikut, karena setiap kali engkau mengikuti ibadah, engkau sedang berfellowship dengan Allahmu. Bangun persekutuan di rumahmu masing-masing, bangun mesbah di rumahmu masing-masing. Engkau sedang berfellowship dengan Allah. Karena itu kerinduan Tuhan. Dia rindu untuk selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Tahukah apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku akan pergi ke rumah Bapa, supaya setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan membawa kamu di tempat di mana aku berada. Supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, kamu pun berada. Ini kerinduan Tuhan, agar supaya kita dekat dengan Tuhan. Bayangkan kerinduan Tuhan supaya kita dekat dengannya. Kitanya lari menjauh, kitanya lari sembunyi. Betapa miris cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Bukan suatu kebetulan pagi hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengasihimu, saudara. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan tidak mau manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tidak mau manusia jauh darinya. Itu sebabnya secara inisiatifnya Tuhan untuk mengadakan kembali fellowship, berdamai. Bayangkan Tuhan Allah semesta alam ngajakin manusia berdamai. Siapa kita yang sombong dengan angkuhnya kita bilang, saya gak perlu Tuhan, saya perlu kekayaan saja dunia. Hati-hati bos, hidup ini gak selamanya ada. Kita akan menghabiskan masa kekekalan. Setelah habis masa IMB kita, izin menempati bumi, selesai, kita akan kembali. Dan itu keputusan kita saat ini. Pada saat kita masih menempati di bumi, itulah zaman kasih karunia, zaman dimana engkau diberikan kesempatan. Pilih, apakah engkau mau menghabiskan hidupmu di bumi yang sifatnya sementara ini, atau engkau sedang invest di masa kekekalanmu saat ini engkau di bumi. Tuhan mengaruniakan keselamatan ya buat semua orang. Ayo datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena kami boleh belajar firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa Tuhan berinisiatif. Rindu, ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami, agar kami umat Tuhan boleh datang mendekat dengan Tuhan. Dengan adanya korban, persembahan, perdamaian antara manusia dengan Allah. Dan hari ini kami berdoa, biarlah kami anak-anak Tuhan yang secara khusus pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan ya Tuhan, bahwa sungguh kami memerlukan Tuhan. Kami gak mau membiarkan cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini hidupnya sedang jauh dari Tuhan,
Namun pagi hari ini mereka dijamah oleh Roh Kudus. Mereka mau berbalik kepada Tuhan. Namun di sisi lain ada intimidasi bahwa dosa mereka terlalu merah. Di sisi lain ada intimidasi bahwa mereka tidak layak datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Biar Tuhan jamah. Biar Roh Kudus pulihkan hatinya. Sehingga mereka mengalami damai itu. Damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus. Pulihkan setiap hati ya Allah. Jamah setiap jiwa. Sehingga setiap kami menyadari bahwa terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan. Dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini bukan suatu kebetulan. Kami boleh datang kepada Tuhan. Oh, hari ini kami menyadari betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Bahwa sungguh semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena perbuatan kami, bukan karena apa yang bisa kami kerjakan, tapi semua karena inisiatif Allah, semua karena kerinduan Tuhan, agar kami datang kembali dalam hadirat-Mu yang suci, agar kami datang kembali dalam kedekatan kami manusia dengan Tuhan. Itu sebabnya Yesus mati bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Lawat setiap hati pagi hari ini ya Roh Kudus. Oh, jamah setiap hati ya Roh Kudus. Sehingga kami yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan kembali datang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ampuni kami, seringkali kami membuat Tuhan kecewa. Ampuni kami kalau seringkali kami membuat cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Hari ini kami mau datang dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Lawat setiap hati ya Roh Kudus. Hari ini kami diingatkan, kami yang sudah diperdamaikan dengan Allah, harusnya kami menjadi pembawa-pembawa damai. Karena untuk itulah kami ada. Kami sedang ada dalam tahap pengutusan di muka bumi ini. Kami harus sadari ketika Engkau mengutus kami, Engkau memberikan kami kelengkapan, Engkau menyediakan damai-Mu bagi kami, supaya kami bisa share your peace, Lord. Kami bisa share, membagikan kedamaian yang Kau berikan bagi kami, agar orang-orang yang belum diperdamaikan juga turut diperdamaikan dengan Tuhan. Pakai hidup kami Allah, di dalam nama Yesus. Pakai hidup kami, sehingga kami suami-suami, kami istri-istri, kami orang-orang muda, kami orang tua, dipakai di akhir zaman ini untuk membagikan damai yang sudah Kau berikan bagi kami. Buat orang-orang yang menyakiti kami, mengecewakan kami, mengkhianati kami, kami share, kami bagikan damai itu sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Karena hanya mereka yang menjadi pembawa-pembawa damai, mereka lah yang layak disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan satu persatu umat-Mu. Pakai setiap kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mengadakan pendamaian buat orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba juga berdoa biar Tuhan mampukan kami, agar kami tidak sibuk dengan urusan pribadi kami, sehingga akhirnya kami lupa dan menjauhkan diri kami dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hari ini kami diingatkan bahwa kami harus datang setiap kali kami beribadah. Kami harus berfellowship dengan Tuhan, sebab inilah kerinduan Tuhan, agar kami berfellowship, agar kami bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu, anugerah-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang pagi hari ini membawa setiap pokok-pokok doa mereka. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami yang berdoa buat rumah tangga kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Berdoa buat usaha pekerjaan kami dipulihkan dalam nama Yesus. Bisnis kami, usaha kami dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa kalau ada yang sakit pagi hari ini dalam nama Yesus,
Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan sempurna dalam nama Yesus. Ada seorang ibu yang memiliki sakit di pinggangnya pagi hari ini, sebelah kiri. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Ya, ada seorang ibu yang memiliki sakit pinggang sebelah kiri. Pagi hari ini engkau sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Lepaskan pengampunan buat suamimu, Bu. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan engkau. Tuhan jamah. Bapak hamba berdoa buat ibu ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan dia, sehingga dia mengalami kesembuhan tatkala dia melepaskan pengampunan buat suaminya. Oh, dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, lawatan Allah terjadi. Dalam nama Yesus, sakit pinggangmu dipulihkan sempurna. Dalam nama Yesus, pergi berdamai dengan suamimu. Pergi berdamai dengan suamimu. Di dalam nama Yesus, ampuni dia. Ampuni dia. Gak ada pasangan yang sempurna, tapi yang ada hanya pasangan yang siap disempurnakan. Suamimu bukan makhluk sempurna, Bu. Demikian pula suami-suami, istrimu bukan makhluk sempurna, Pak. Justru karena adanya engkau pasangannya, mereka menjadi sempurna. Karena itu lengkapi pasanganmu. Setiap kekurangannya lengkapi kekurangannya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan campur tangan terhadap orang-orang muda ini. Tuhan jaga hidupnya, jauhkan dari segala mara bahaya niat orang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Ada seorang wanita muda yang hatimu saat ini sedang berbunga-bunga. Engkau sedang jatuh cinta, engkau sedang falling in love. Hatimu berbunga-bunga. Tuhan ingatkan satu hal buat dirimu. Jangan karena engkau sedang jatuh cinta, engkau lupakan cintamu kepada Tuhan. Ya, seorang wanita muda, engkau sedang jatuh cinta. Tapi jangan karena engkau jatuh cinta, engkau melupakan cintamu kepada Tuhan. Ingat, engkau ada karena kemurahan Tuhan. Jika itu dirimu, saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Seorang wanita muda yang sedang jatuh cinta, jangan pernah lupakan kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Jangan sampai karena engkau cintai dia, engkau lupa akan cinta Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau tahu itu salah, dan engkau mau berbalik kepada Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa. Hamba budak, aku mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang wanita muda ini ya Tuhan, yang sedang jauh dari Tuhan oleh karena dia mencintai pasangan yang saat ini sedang dekat dengannya. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Jamah, ketuk hatinya agar dia berbalik kepada Tuhan, sehingga dia menyadari kasih Tuhan yang memulihkan dia sampai dengan saat ini dia boleh ada. Ada promosi-promosi Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang banyak dia terima. Dan kalau hari-hari ini dia sedang jauh dari Tuhan, Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hidupnya, pulihkan hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba lepaskan berkat. Jangan pernah lupa orang muda, engkau ada karena kemurahan Tuhan. Ada karena kasih setia Tuhan. Ya, engkau boleh jatuh cinta, tapi jangan pernah lupakan cintamu kepada Tuhan. Itu yang lebih penting. Bapa, dalam nama Yesus hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari ini sedang mencari pekerjaan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus campur tangan, sehingga mereka melihat kuasa Tuhan, mereka melihat anugerah Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan. Dibukakan setiap pintu-pintu yang tertutup dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang terlilit utang piutang. Secara khusus saya mau berdoa buat saudara yang hari ini sedang terlilit utang piutang. Taruh tangan kananmu di dada. Ikuti doa saya. Ampuni saya Tuhan Yesus, karena saya tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini saya mau dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan buka jalan. Bapak hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang meletakkan tangan kanan mereka di dada karena mereka terlilit utang piutang. Hamba ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus buat hidupnya. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sehingga mereka belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan mereka sebagai manusia. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan terlepas dalam nama Yesus. Izinkan mereka melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa bersatu hati buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan.
Tuhan, kami percaya kasih-Mu melawat setiap manusia. Kalau ada di antara doa pagi online ini, mungkin mereka bergabung dari TikTok, Facebook, Zoom, Instagram. Mungkin mereka sedang jauh dari Tuhan, atau mereka mungkin belum pernah mengenal Yesus. Namun tidak suatu kebetulan mereka melihat ibadah online ini. Bapa, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, setiap mereka melihat kasih setia dan anugerah Tuhan Yesus, dan setiap mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Jamah hati mereka Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram. Tuhan memberkati ekonomi kota kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia. Selamatkan ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan ada atas bangsa kami. Kami berdoa sehingga Indonesia dipulihkan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kami doakan. Bahkan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Bahkan mereka pemimpin-pemimpin daerah, baik wali kota, gubernur, para bupati, camat, bahkan lurah, RT, RW, dalam nama Yesus Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, sehingga mereka dalam kebijaksanaan mereka mengambil setiap keputusan Tuhan sertai, sehingga berasal daripada Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di kursi-kursi pemerintahan, berikan mereka hikmat Daniel. Tuhan Yesus tolong bagi mereka, untuk mereka memampukan diri mereka tetap menjadi terang di dunia ini. Bapak berkati juga rencana pemilihan umum 2024 agar berjalan dengan aman, kondusif, damai, karena Tuhan memberkati pemilihan umum di bangsa kami. Sehingga kami berdoa juga mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, berjalan dengan takut akan Tuhan dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Bahkan kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang tidak tinggal di Indonesia, mereka mungkin tinggal di luar negeri, mereka bergabung dalam kesetiaan mereka beribadah dalam doa pagi online. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan di negeri-negeri mereka di mana mereka tinggal, negara di mana mereka tinggal aman, negara di mana mereka tinggal damai, di dalam nama Yesus. Bahkan mereka menjadi terang, menjadi garam, membawa dampak di tengah-tengah bangsa di mana mereka tinggal. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Ini yang kami bawa, pergumulan kami. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Doa pagi online hari kita hari ini Kamis 6 Juli kita selesai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama bersyukur karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Ya, ingat ini kedamaian ini inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang ngajak kita manusia berdamai. Bayangkan Tuhan yang ngajak kita yang berbuat dosa, Tuhan yang ngajakin berdamai. Ini sebagai contoh agar kita manusia juga rindu menjadi pembawa-pembawa damai. Dimanapun sudah ditempatkan Tuhan, ayo jadilah pembawa-pembawa damai. Ya, doa saya menyertai kita semua. Besok pagi kita kembali dalam doa pagi online, pembahasan tentang imamat pasal yang keempat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.